Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Catur Online Esport World Cup 2025 yang sedang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Dan sudah masuk ke event utama kawan. Di event utama ini ada 16 peserta yang berlaga. 12 peserta lewat jalur turnamen online Champion Chess Tour. Dan 4 pemain tambahan didapat dari jalur kualifikasi yang beberapa hari ini juga sempat kita ulas game-gamenya. Di event utama ini 16 peserta dibagi menjadi 4 grup. Setiap grupnya berisikan 4 pemain dan hanya diambil 2 pemain untuk melaju ke babak berikutnya. Dan berikut inilah sedikit hasil yang kita dapat di hari pertama penyisian grup. Di grup A kawan, ada Levon Aronian memastikan diri lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Artemiev, kemudian mengalahkan Andriy Shevchenko. Tapi di bracket bawah kawan, masih ada partai yang belum selesai. Hari kedua ini akan memainkan bracket bawah untuk menemani Levon Aronian. Untuk grup B, ada nama Arjun Erigaisi setelah mengalahkan Nihal Sarin dan Maxime Lagrave. Maxime Lagrave masih menunggu partai Anichkiri versus Nihal Sarin. Untuk grup C kawan, ada nama Alireza Firoza. Berhasil mengalahkan Wei dan mengalahkan Hikaru Nakamura. Nakamura masih menunggu partainya Javokir Sindarov versus Wei. Sedangkan Magnus Carlsen kawan tergabung di grup D. Magnus lolos ke babak berikutnya mengalahkan Nordibek Abdusatrov dan Jan Christoph Duda. Jan Christoph Duda masih menunggu partai Nordibek Abdusatrov versus Fabiano Caruana. Itulah sedikit hasil-hasil yang terjadi di hari pertama. Tentu game yang akan kita ulas ini adalah permainan Magnus Carlsen. Saya pilih permainan saat melawan Jan Christoph Duda pada game pertama. Langsung Magnus pegang putih D4. Kuda F6, C4, E6, G3, D5. Pembukaan Katalan dipilih oleh Magnus Carlsen kawan. Gajah G2, pion D pukul pion C4. Katalan tertutup yang biasanya kawan kuda F3. Langkah utama yang paling banyak diambil kalau di database sekitar 2500 game yang memainkan langkah kuda F3. Opsi kedua Menteri A4 sebanyak 790-an game kawan. Dan Magnus Carlsen memilih opsi kedua Menteri A4 cek untuk mendapatkan kembali pion ini. Kuda BD7 blokade. Ya, paling banyak langsung caplok. Tapi tidak dengan Magnus. Kuda F3 untuk mempercepat rajanya aman rokade kawan. Pion A6, persiapan pion B5. Dan paling banyak tetap Menteri langsung caplok kembali pion C4, tapi tidak dengan Magnus. Kuda C3 melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu. Gak perlu khawatir adanya pion B5, caplok saja benteng di belakang dalam posisi tertawan atau kena pin terhadap pionnya dari peta A6. Nah di sini pion C5, langkah bagus dari Jan Christoph Duda, counter kawan untuk merusak pion putih di center. Magnus gajah F5. Sudah saatnya kalau kita main rokade kawan, rokade. Tapi tidak dengan Magnus. Gajah F4 maksud saya ini merupakan langkah engine kawan. Langkah yang kuat. Ini jelas sudah atau masih di langkah-langkah persiapan Magnus Carlsen. Jelas Magnus Carlsen ini apa ya? Mempersiapkan segalanya untuk memenangkan e-sport ini kawan. Ya, ini merupakan target Magnus ya. Segala gelar sudah dia dapat kawan. Piala dunia, juara dunia klasik, juara dunia rapid, Blitz sudah dia dapat. Nah, e-sport ini kawan ya, e-sport ini merupakan target Magnus Carlsen untuk melengkapi trofi yang ada di rumahnya. E-sport target Magnus. Nah, kuda D5 serang gajah, kuda pukul kuda, ambil balik oleh pion. Kemudian di sini kawan, mungkin kalau kita ingin rokade pendek, tapi tidak dengan Magnus rokade panjang. Tentu ini masih di langkah persiapan Magnus kawan, karena ini adalah langkah engine rokade panjang. Memang cukup riskan karena memberikan kesempatan Duda bermain dengan pion B5-nya. Tapi ini adalah Magnus Carlsen yang main kawan. Magnus ya, jangan ragukan keputusan Magnus Carlsen. Menteri C2 diikuti dengan gajah B7. Apa langkah terbaiknya? Kuda B6 menurut engine atau gajah E7? Untuk percepat rokade ya. Setelah gajah B7 melihat raja masih berada di center, Magnus membuat langkah pengorbanan pion E4. Magnus yang bisa melakukan ini kawan.
Ditolak gajah E7 persiapan amankan Raja Rokada. Kalau pion ini diterima, maka kuda ini lompat ke G5. Menyerang balik pion ini kawan. Adapun pion F5 jika dimainkan, maka ada benteng HE1. Nah, ada opsi kuda juga ancam menteri. Engine menyarankan kuda F6 dan dilanjut dengan pion D5. Atau jika kalian mencoba untuk amankan peta E6, menteri ini bergerak, anggap contoh. Ataupun jika gajah E7 maka kuda E6. Kalau tidak inginkan serangan kuda, anggap contoh menteri ke F6. Ada ide pengorbanan di sini. Chop, 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 ancam dan discover. Wah, 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 wah. Hancur tambahan kawan, hancur ya, hancur sekali. Kalau diambil oleh gajah, menteri yang cek, coba lihat. Itulah ide pengorbanan Magnus kawan. Mumpung raja masih berada di center dan segera buka lajur-lajur center. Oleh karena itu gajah E7. Pion E pukul pion D5, amankan raja terlebih dahulu. Benteng HE1 dan di sini gajah F6. Memberikan tempat buat gajahnya Magnus. Kalau gajah ini dipertahankan untuk jaga petak D6 supaya nggak ada gajah, apa langkah terbaiknya? Ini langkah terbaiknya memang. Anggap contoh di sini kalian memilih kuda ke F6 terlebih dahulu. Maka diikuti dengan raja geser bisa jadi, atau dengan pion D pukul pion C5. Ambil balik kawan. Ya, Magnus punya pion bebas di center. Ya. Mungkin pion ini sudah saatnya didorong, bisa jadi. Atau jalur yang lain, kira-kira apa yang bisa kalian mainkan? Atau gajah ambil pion D5 langsung, ambil contoh. Menteri ke F5 kawan, serang gajah di sini. Sudah ribet posisinya, malah juga sedikit demi sedikit memberikan tempo buat aktivitas perwira Magnus. Ini langkah bagus juga, langkah engine, tapi memberikan tempat buat gajah D6, Magnus serang benteng. Di sini Jan Christoph sudah memilih dengan pion C pukul pion D4. Kalau nggak diambil, pion ini siap dorong kawan. Jadi disikat terlebih dahulu, kuda ambil pion D4 dan juga buka proteksi bagi pionnya yang ada di center D5. Sebelum ambil benteng, gajah ambil pion D4. Maksudnya gajah ambil kuda D4. Lanjut Jan Christoph Duda. Dan kalau gajah ambil benteng di sini, gajah ini akan diluncurkan kembali ambil pion. Jadi Magnus ambil terlebih dahulu. Benteng ambil gajah D4. Sudah saatnya benteng digeser, diselamatkan. Tapi Jan Christoph Duda memilih menteri ke F6. Menyerang benteng. Masalahnya benteng bisa digeser bersama menteri. Ancaman skakmat. Gak punya tempo lagi untuk menyelamatkan benteng yang di belakang. Pion H6, gajah ambil benteng, benteng ambil balik gajah, dan benteng F4, Magnus unggul kualitas perwira. Dan pion bebas. Menteri D6, blokade jalur pion. Di sini ada benteng D4, proteksi perkuat, kuda C5, ada gajah F1, jaga petak D3. Kemudian benteng D8. Di sini Magnus menteri D2. Siap keluar, mungkin menantang pertukaran. Segera juga untuk mempercepat juga kawan permainan endgame tanpa menteri. Menteri geser ke B6 untuk dukungan pion. Di sini menteri E3 lanjut Magnus. Kemudian gajah caplok pion D4. Kalau mau caplok pion menggunakan benteng, tapi ya repot ya. Sudah unggul kualitas perwira. Magnus juga siap-siap untuk mengadu semua perwiranya. Jadi gajah ambil pion D5, lanjut Jan Christoph Duda, gajah G2 kawan. Gajah pukul gajah, benteng pukul benteng, menteri ambil balik, kuda sikat oleh Magnus. Coba hitung jumlah pion, Magnus 5 pion, Jan Christoph Duda 6 pion, berharap unggul 1 pion bisa meladeni Magnus, tapi Magnus punya benteng. Lanjut dengan gajah H3. Magnus menantang pertukaran menteri E7. Ditolak menteri A5. Dan seperti yang ditunjukkan engine, pergerakan benteng ini patut juga jadi pilihan Magnus Carlsen. Dan Magnus di game ini cukup nyaman ya. Coba lihat kontrol waktunya masih punya 5 menit. Sekali lagi kawan, game di eSport ini menggunakan kontrol waktu 10 menit tanpa increment. Ya, tanpa increment. Itulah tantangan buat pemain. Selama ini di turnamen-turnamen online, permainan online selalu ada increment yang minimal 1 detik, tapi
Di e-sport ini betul-betul kawan harus bisa mengontrol waktu. Benteng E3 lanjut Magnus. Di sini gajah E6 proteksi pion kawan. Ya, tidak terburu-buru ambil pion yang di sini. Gajah F5 menurut engine yang lebih kuat di sini. Oke, gajah E6 proteksi pion dan tidak memberikan kesempatan benteng juga menusuk nanti. Ada kontrol petak D3. Jadi butuh tempo untuk geser-geser. Menteri D6 lanjut Magnus. Di sini Duda blunder dengan pion C3. Pion B4 terlebih dahulu yang kuat. Dengan C3 disikat oleh benteng, memberikan tempat buat benteng untuk lompat atau lari. Pion B4, benteng C6 menyerang pion yang di sini. Langkah kuatnya menurut engine bisa bergerak ke C5 serang menteri kawan. Anggap contoh di sini. Kalau menteri ambil pion A2 jelas ya, maka menteri B8 cek, raja bergerak ke H7, diikuti menteri ambil pion yang di sini. Tetap Magnus jauh lebih baik. Dengan benteng C6, pion B3, benteng ambil pion, menteri cek, blokade, menantang pertukaran, tolak ambil pion F2, pion pukul pion B3, menteri E3 cek, raja geser, gajah ambil pion B3 serang menteri, menteri ke F1, dan di sini menteri ke E4 cek lagi, mojok ke A1 kawan sudah tidak ada cek lagi, menteri C2 blunder. Kita lihat evaluasi bar di posisi ini sebelum menteri ke C2, engine menyatakan Duda bisa menahan remis. Coba lihat. Ya, gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Dengan kontrol waktu yang mepet pun, apapun juga bisa terjadi. Langkah terbaiknya membuat langkah menunggu dengan pion H5 kawan. Ya. Kalaupun ada benteng seumpama A3 menyerang gajah di sini, bisa sentralisasi juga. Bagus. Ya, sentralisasi. Dan menteri juga kesulitan untuk menekan gajah ini. Semua petak sudah dikontrol, berkoneksi semua pion menteri. Duda dengan menteri C2. Masalahnya ada benteng A8 cek. Raja bergeser ke ruang terang H7. Menteri B1. Dan wassalam sudah kita dapat battle benteng versus gajah dengan jumlah pion yang sama kawan. Tapi ada satu pion yang sangat bebas. Wassalam pion F5, raja C1, raja G6, raja D2, raja G5, benteng B8 serang gajah, gajah ke D5. Sekarang mulai dorong pion Magnus Carlsen. Raja F6, pion B5. Raja E5, pion B6 dan Duda menyerah di langkah ke-47. Sangat disayangkan ya, tadi seharusnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan pergerakan menteri ke C2 ini. Sentralisasi menteri. Tapi ya gitu ya, dalam kontrol waktu yang mepet, apapun bisa terjadi kawan, apapun bisa terjadi. Di langkah ke-47, Jan Christoph Duda menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, anggap contoh ya, pion ini dorong-dorong lah ya. Pion B7, cek, dan promosi. Anggap saja gajah C6, tetap dipromosikan bisa, dengan korbankan diri, bisa juga. Anggap contoh, di sini tadi nggak dorong pion, tapi kalian mencoba mengejarnya, maka benteng cek, raja sini, ya, udah bisa promosi nanti. Ya. Magnus lolos ke babak berikutnya kawan. Di hari kedua masih menunggu ya lower bracket kawan, untuk mencari 4 pemain lagi untuk menemani bracket atas yang sudah lolos. Oke, itulah kawan satu game dari permainan Magnus Carlsen. Luar biasa ide permainan Katalan dari Magnus, sangat menghibur tadi di awal pembukaan ataupun middle gamenya. Ide pengorbanan pion E4 luar biasa Magnus Carlsen. Oke, semoga bisa jadi wawasan kalian dalam pembukaan Katalan, dan kita coba nanti carikan game yang ciamik lagi kawan. Saya lihat kemarin gamenya MVL bagus. Cobalah nanti kita cari game yang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa jempol kalian bisa membantu channel atau video ini menjangkau ke HP-HP kawan-kawan yang lain. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.